Oke, halo semuanya. Kembali dengan kita di sini. Saya Algi Farid Gilbert. Saya Titi Sangrang Kalawe. Saya Hadi Kawan. Saya Rahan Indrianto. Oke, saat ini kita sedang berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Langsung aja kita ke museumnya. Let's go. Jadi di sini ada tampak depan dari bangunan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Bisa dilihat. Oke, jadi sini sudah sampai di depan pintunya. Langsung kita masuk aja. Sejarah Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini bangunannya dibangun pada sekitar tahun 1920-an. Arsitek yang merancangnya adalah J.F.L. Blankenberg asal Belanda. Gaya arsitektur Eropa terlihat pada bangunan ini. Berdiri di tanahnya sekitar 3.914 meter persegi, luas bangunan yang dimiliki adalah sekitar 1.138 meter persegi. Pada tahun 1931, gedung ini dimiliki oleh PT Asuransi Jiwasraya. Sekitar waktu Perang Pasifik, yakni akhir tahun 1941, bangunan ini pernah dipakai oleh British Consul General hingga masa Jepang menduduki Indonesia. Kemudian barulah bangunan ini menjadi kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, ruangan ini merupakan ruang pertemuan. Ini merupakan tempat sejarah pertama persiapan naskah proklamasi saat para tokoh kembali dari Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, selanjutnya di ruangan ini merupakan ruang perumusan, di mana para tokoh merumuskan naskah proklamasi di meja makan milik Laksamana Maeda. Selanjutnya di ruang ketiga ini adalah ruang pengetikan. Di ruang ini naskah proklamasi diserahkan oleh Bung Karno kepada Sayuti Melik untuk diketik. Ada juga papan yang menampilkan teks proklamasi tulisan tangan yang ditulis oleh Insinyur Soekarno itu sendiri. Selanjutnya di sini ada pengesahan naskah proklamasi, yaitu setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, Bung Karno dan Bung Hatta itu datang untuk memberitahu ke seluruh tokoh bahwa setuju atau tidak untuk dimerdekakan, dan semua tokoh serentak menjawab setuju. Lalu yang menandatangani naskah proklamasi ada dua, yaitu Soekarno dan Hatta sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Lalu di sini ada para wajah dan nama tokoh yang hadir saat naskah proklamasi diumumkan. Nah, di sini ada gambar-gambar tokohnya serta di bawahnya ini ada nama-namanya. Nah, selanjutnya di ruangan tengah dekat pintu masuk merupakan ruangan pengesahan. Ruangan ini menjadi tempat disetujuinya konsen naskah proklamasi. Selain itu, juga menjadi tempat disahkannya naskah yang sudah ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Di piano inilah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita beranjak ke lantai 2. Kira-kira ada apa aja ya di lantai 2? Ikutin terus ya. Di sini tuh ada bendera merah putih yang dijahit oleh Henriette Caroline Patirajawane, istri Yohanes Latuhar Hari. Bendera tersebut dikibarkan di kediaman Yohanes Latuhar Hari di Jalan Serang, nomor 5, Jakarta Pusat pada perayaan proklamasi 17 Agustus 1945. Dan di sini ada koleksi barang-barang kuno yang pernah digunakan oleh para tokoh-tokoh zaman dulu. Di sini tuh ada senjata-senjata seperti badik, keris, dan rencong. Nah, di sini ada koleksi barang-barang antik yang pernah digunakan oleh para tokoh-tokoh di zaman dahulu. Di sini tuh kebanyakan yang disimpan itu ada piring dan gelas yang sering digunakan sebagai tempat makan dan minum. Kemudian di sebelah sini ada korek api zaman dahulu serta ada cangkong dan juga cap tanda tangan Hamidah. Kemudian di sini ada buku Lahirnya Pancasila karya Sutarjo yang merupakan seri pustaka ilmu. Buku ini terdiri dari 32 halaman dan dicetak pada tahun 1961. Buku ini berisi pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI. Selanjutnya di sini terdapat perangkat-perangkat penghargaan tentang Museum Proklamasi ini.
Selanjutnya di sini terdapat buku-buku mengenai Revolusi Indonesia. Bisa dilihat ya. Selanjutnya di sini ada kaset pidato oleh Bem Dia dan Sayuti Melik yang berisikan rekaman wawancara kedua tokoh yang merupakan saksi hidup peristiwa pada tanggal 16 Agustus 1945.